Jadi dua buah muatan masing-masing besarnya Q terpisah pada jarak R akan mengalami gaya tolak sebesar F. Agar gaya tolaknya menjadi 16F, maka yang harus dilakukan adalah apa? Oke, kita pelajari dulu materinya. Ini berkaitan dengan gaya kolom ya, atau hukum kolom di sini. Boleh kita tulis saja pakai gaya kolom. Jadi gaya kolom itu adalah gaya yang bekerja kalau kita punya dua buah muatan. Muatan itu simbolnya Q ya. Boleh pakai Q besar, boleh pakai Q kecil sama aja. Misalkan ini kita punya Q1 dan dia di sini ada Q2, jaraknya itu terpisah. Misalkan sejauh R gitu, maka dia akan mengalami gaya ya. Gayanya bisa tolak menolak, bisa tarik menarik. Kalau gayanya muatannya sama, misalkan positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak dia. Nah, tolak menolak itu berarti yang satu ke kiri menjauh, yang satu ke kanan gitu kan. Tapi kalau muatannya berbeda, misalkan positif dengan negatif, dia akan tarik-menarik seperti ini. Nah, baik tolak menolak atau tarik menarik itu persamaannya sama, yaitu F itu sama dengan K dikalikan muatan pertama, dikalikan besar muatan kedua, dibagi dengan R kuadrat. Nah, mau positif, mau negatif, itu sama aja. Nah, kemudian K itu suatu tetapan ya, meskipun kita nggak pakai di sini, nggak akan dihitung ya, karena ini cuma melihat perubahannya aja. K itu nilainya mendekati 9 kali 10 pangkat 9. Ya, satuannya Newton, kemudian meter kuadrat per kolom kuadrat. Muatan itu satuannya kolom. Nah, ini persamaannya kita menggunakan ini. Yang akan kita pakai ini ya. Oke, berikutnya. Mula-mula itu gayanya sebesar F menjadi 16F. Apa yang harus dilakukan? Nah, caranya gimana? Caranya kita bandingkan aja. Cara perbandingannya gini. Ya, kita cek yang nomor 1. Yang nomor 1. Berarti jarak kedua muatan diubah menjadi setengah kali semula. Berarti yang dibandingkan cuma jaraknya aja. Yang lainnya nggak usah dipikirin. Jadi F dengan jarak kita bandingkan ya. Kita bandingkannya cuma F dan jarak. R berarti kita bandingkan kayak gini. F1 banding F2 sama dengan, ingat tuh, jarak tuh di bawah ya. Karena di bawah berarti kita pakainya 1 per R1 kuadrat dibanding 1 per R2 kuadrat. Atau ini biar tulisannya lebih rapi, dibagi itu kan sama dengan dikali, tetapi dibalik kan. Jadi ini kan sama dengan 1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per 1. Atau R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Itu boleh. Nah, F1-nya kita masukkan F. Ya, F1-nya F. F2-nya kita akan cari apakah betul kalau kayak gini jadi 16F. F2-nya kita cari dulu nih. Apakah nanti ketemunya 16 gitu. Sama dengan R2. Nah, R2-nya adalah ini. Jaraknya diubah menjadi setengah kali semula. Berarti R2-nya setengah kali semula, setengah kali R1 dikuadratkan dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, berarti kita kerjakan sampingnya ya. Jadi F dibagi dengan F2 sama dengan setengah kuadrat itu 1/4, R1 kuadrat ya tulis saja R1 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Kita coret R1-nya, maka ini sama dengan 1/4 banding 1 ya, 1/4 ya. Kita kalikan silang. 4F sama dengan F2. Nah, berarti kalau dibuat setengah kali semula, F2-nya itu cuma 4F, padahal dia mintanya 16F. Berarti ini jelas salah. Nah, kita cari yang nanti jawabannya 16F. Kayak gitu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nomor 1 jelas salah ya, berarti ini salah nih. Nomor 1, jarak kedua muatan diubah menjadi setengah kali jarak semula. Jarak kedua setengah kali, betul ya, setengah kali berarti kan dikuadratkan jadi 1/4. Oke, yang 1 jelas salah tuh. Sekarang kita cek yang kedua. Jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali semula. Oke, ini jelas lebih kecil kalau 2 kali semula. Maka yang kedua, ini kita hitung lagi kayak tadi. F1 dibanding F2. Tapi kita langsung pakai yang ini aja nih. Langsung ke bagian yang R2 kuadrat per R1 kuadrat ini. Nah, bagian yang di sini.
Berarti di sini R2-nya adalah dia diubah, jaraknya diubah menjadi 2 kali semula. Maka di sini adalah 2R1 kuadrat dibagi R1 kuadrat atau 4R1 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Kita coret. Ya, berarti F1 dibagi F2 sama dengan 4/1 ya. 4 dibagi 1. Kalikan silang, berarti F1 sama dengan 4F2. Berarti F2-nya F1/4. F2-nya adalah F1/4. Apakah 1/16? Apakah 16F? Salah juga, maka yang kedua juga salah. Nah, artinya udah kelihatan nih, ini nggak akan ada jawabannya. Karena yang satu salah, yang dua salah nih. Ini dua juga salah, satu juga salah ya. Nggak akan ada jawabannya. Tapi kita cek aja untuk yang 3 dan 4, apakah betul gitu. Yang ketiga kita taruh sini ya. Yang ketiga adalah besar muatan masing-masing dikalikan 2. Nah, di sini mainannya dengan muatan, bukan dengan gaya, maka bukan dengan jarak. Maka perbandingannya juga antara F dan muatan aja, F dan Q aja. Jadi membandingkannya sesuai dengan apa yang diubah di situ. Oke, kita lihat. Jadi kita bandingkan aja antara F dengan Q. Maka F1 per F2 itu sama dengan, di sini Q1, kalau Q kan di atas nih sama ya, berarti nggak usah pakai seper. Q1, Q2 per besar muatannya masing-masing dikalikan 2. Berarti yang 2 di sini, berarti ini jadi 2Q1 karena masing-masing dikali 2. Ini 2Q2. Q1-nya dicoret, Q2-nya dicoret. Sama dengan 1/4. F1-nya itu F, F2-nya kita tulis F2 sama dengan 1/4. Kalikan silang. Berarti kita dapat F2 itu sama dengan 4F. 4 kali juga, maka dia salah juga, yang 3 juga salah. Ya, 3 salah, 2 salah. Enggak ada yang benar ini ya. Harusnya R1-nya dikalikan 1/4-nya, diubah jadi 1/4-nya, atau Q-nya diubah masing-masing jadi 4 kalinya, baru ada jawabannya. Yang keempat juga sama nih. Besar muatan masing-masing dikalikan setengah. Ya, maka pasti salah juga ya. Yang keempat berarti F1 dibagi F2, perbandingannya muatan. Berarti ini Q1 dikali Q2, masing-masing dikalikan setengah. Maka ini setengah Q1, yang ini jadi setengah Q2. Q1-nya dicoret, Q2-nya dicoret. Nah, dapat ya. Berarti F1 dibanding F2 sama dengan 1 dibanding setengah kali setengah, itu 1/4. Kalikan silang. Berarti F2 itu sama dengan 1/4 F1. Salah juga, bukan 16 juga. Maka 4 juga salah. Ya, artinya untuk soal ini memang tidak ada jawabannya, nomor 35 itu. 2 buah muatan masing-masing terpisah itu letak titik yang kuat medan listriknya 0 berada pada jarak titik-titik. Oke, jadi seperti ini. Kalau tadi kita punya gaya, itu kan persamaannya kan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Itu gaya. Kalau medan listrik, ini kan medan listrik nih, simbolnya biasanya pakai E. Ya, medan listrik itu pakainya huruf E. Itu persamaannya adalah E itu sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Jadi Q-nya cuma 1 itu kalau medan listrik itu. Nih. Ya, Q-nya cuma 1. Kalau F itu satuannya ini Newton, kalau E itu satuannya Newton per kolom ya, N per C atau Newton per kolom. Oke, itu medan listrik ya. Nah, sekarang arah dari medan listrik. Kalau gaya tadi jelas, kalau tolak sejenis dia tolak menolak, berlawanan jenis dia tarik menarik. Kalau medan listrik itu arahnya kayak gini. Arah medan listrik itu kalau dia positif, dia akan keluar ya. Kalau dari positif dia akan keluar dari muatan tersebut, positif dia keluar. Kemudian kalau dia negatif, itu dia akan masuk. Nah, negatif itu akan masuk kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi itu arah E-nya seperti itu. Nah, sekarang kita punya 2 buah muatan ya. Ini kaitannya dengan resultan. E itu punya arah. Karena punya arah maka dia besaran vektor ya. Besaran vektor, dan di sini dia minta letak titik yang kuat medan listriknya 0. Maka kita harus cek dulu nih. Caranya gini.
karena yang satu positif, yang satu negatif, ini positif, yang satu negatif kayak gini, titik yang kuat medan listriknya 0, kalau muatannya berbeda, 1 plus 1 min, itu adalah tidak mungkin di antara ini, pasti di luar. Kalau nggak di sebelah kirinya, itu di sebelah kanannya. Nah, cara menentukannya gimana? Letak titik yang medan listriknya 0 itu adalah di luar muatannya, dekat dengan muatan yang angkanya kecil. Jadi kalau di sini itu ada 4, angkanya 4, di sini angkanya 25, negatifnya nggak usah diperhatikan ya, kita lihat angkanya. Di sini 4, di sini 25, maka medan listrik yang 0 itu pasti di luar, dekat dengan yang angkanya kecil, berarti dekat dengan yang 4, pasti di sini. Nah, titiknya di situ. Maka kita sebenarnya udah bisa jawabannya pasti B. Karena yang lain pasti salah kan? Yang lain mungkin juga ya, kalau ini 2R/3. Ini kurang dari, pasti salah ya. Jadi jawabannya pasti yang B nih. Nah, kita akan hitung apakah betul jawabannya B. Caranya gimana? Caranya kita hitung ya. Jadi kalau di sini itu R, ini panjang jaraknya itu R ya. Kita akan hitung caranya kayak gini nih. Ini R. Nah, muatannya di sini, titiknya di sini. Kita misalkan karena nggak tahu, kita misalkan X ini. Ini X ya. Ingat kalau positif dia keluar nih, positif keluar, maka anggap aja ini muatan pertama ya, ini muatan pertama, ini muatan Q2. Ini Q1, ini Q2. Berarti medan listrik karena Q1 itu harus keluar arahnya, berarti ke arah kiri. Kita sebut ini sebagai E1. Medan listrik karena Q1, arahnya keluar muatan ke kiri. Sekarang medan listrik karena Q2, Q2 itu negatif. Berarti medan listriknya harus masuk kalau negatif itu. Nih, berarti harus masuk ke Q2, maka arahnya ke kanan. Ini E2. Ya, E1 ke kiri, E1 itu akibat dari muatan pertama, E2 itu akibat dari muatan kedua. Itu ya, arahnya satu ke kiri, satu ke kanan, maka mungkin dia 0. Karena arahnya berlawanan. Nah, syaratnya agar 0 itu adalah agar resultan medan listriknya 0, maka dia harus memenuhi E1-nya yang ke kirinya itu harus sama dengan E yang ke kanan, E2-nya. Nah, E-nya rumusnya ini, yang atas ini. Kita tinggal masukkan. E1 berarti K dikalikan Q1 dibagi dengan jaraknya E1 ke muatan pertama. Jaraknya X tadi. X kuadrat. Sama dengan E2 itu K dikalikan Q2 per jaraknya titik ini dari muatan kedua. Jaraknya segini kan? Nah, segini nih jaraknya nih. Berarti ini adalah R ditambah X kan? Segini R, segini X. Berarti R plus X. Di sini R plus X kuadrat. K-nya sama, boleh dicoret. Negatifnya udah nggak usah kita masukkan karena udah berganti dengan arah medan ini. Jadi negatif positifnya udah nggak perlu dimasukkan lagi. Nah, berarti Q1-nya kita bisa gantikan tuh. Q1-nya tadi berapa? Positif 4 ya, berarti 4 per X kuadrat sama dengan Q2-nya yang 25. 25 per R plus X dikuadratkan. Nah, caranya kita akarkan kiri dan kanan ya. Kita beri akar di sini. Ini di akar kuadrat, ini juga di akar kuadrat. Berarti kita akan dapat akar 4 itu 2, akar X kuadrat itu X, sama dengan akar 25 itu 5, akar R plus X ya, R plus X aja. Kuadratnya hilang kan. Nah, selanjutnya biasa, kalikan silang ya. Berarti ini kali silang ke sana, ini kali atas. Berarti 2 dalam kurung R plus X sama dengan 5X. Berarti 2R ditambah 2X sama dengan 5X. Ingat kita cari X-nya. Maka yang punya X kita kumpulkan. 2R sama dengan 5X dikurang 2X. Berarti 2R sama dengan 3X. Berarti kita akan punya X-nya itu sama dengan 2R per 3. Nah, berarti X-nya 2R per 3. Di mana? Di sebelah kiri Q1 yang positif 4 tadi. Berarti betul ya, 2R per 3 di sebelah kiri muatan positif 4Q. Nah, sudah. Berarti jawabannya memang yang B seperti itu. Oke,
Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu, ya kan? Yang pertama adalah hukum Ohm dulu ya. Di sini kita akan pakai konsep dari hukum Ohm. Hukum Ohm itu nanti persamaannya ini ya. Hukum Ohm itu tegangan atau V itu sama dengan I kali R. Ini yang pertama. Nah, V sama dengan IR. Pasti sudah pernah belajar semua ini. Yang kelas 8 dan 9 juga sudah sepertinya. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Tapi tepatnya hukum yang kedua ya. Hukum kedua Kirchhoff. Itu hukumnya gini. Sigma E plus sigma IR itu sama dengan 0. Nah, ini hukum Kirchhoff-nya kayak gini. Oke, nanti kita jelaskan dulu. Nah, karena sepertinya yang hukum kedua Kirchhoff itu untuk SMP belum dipelajari. Nah, E itu di sini apa? E itu namanya GGL. Gaya gerak listriknya itu GGL itu E, simbolnya pakai E. Nah, hukum dua Kirchhoff itu berkaitan dengan jumlah dari besaran yang berdimensi tegangan itu 0 ya. Dan ini nanti kita akan mengenal satu istilah yang namanya loop. Loop itu adalah rangkaian listrik tertutup. Ya, sirkuit tertutup namanya loop. Nah, ini satu rangkaian tertutup ini. Nah, maka itu kita sebut rangkaian satu loop. Ya, ini berarti karena dia satu rangkaian tertutup, ini kita sebut nanti namanya rangkaian satu loop. Nah, oke. Sekarang kita bagaimana cara mengaplikasikan loop ini ke hukum dua Kirchhoff. Ada beberapa perjanjian soalnya ya. Oke, sekarang gini. Pertama, kita tentukan dulu arah loopnya. Ini kita tentukan arah loop. Arah loop itu kita tentukan karena arus listrik itu adalah dari tegangan tinggi, positif yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah, maka kita buat arah loopnya itu sesuai atau searah dengan arah arus. Boleh juga kebalikan, nggak masalah ya, tergantung perjanjian aja. Kita buat kesepakatan bahwa arah loop nanti sesuai dengan arah arus. Kita lihat E1 itu positif 20 volt. E2 itu 12 volt. Kan tinggi yang 20 volt ya. Baterai itu kan ada yang panjang gini, ada yang pendek gini kan. Yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Ini simbol baterai ini. Nah, karena yang atas itu 20 volt, yang bawah itu 12 volt, maka arusnya nanti akan mengalir dari yang lebih tinggi, yaitu yang 20 volt, ke yang lebih rendah. Berarti arah loopnya kita akan buat kayak gini. Dari positifnya yang tinggi, ini turun ke bawah. Nah, ini arah loopnya nanti kita akan buat seperti arah yang warna biru ini saya gambar. Nah, itu arah loopnya kayak gitu. Arah arusnya juga nanti akan seperti ini. Itu menentukan arah loop dulu ya. Step pertama harus tahu arah loop yang akan kita pakai. Yang kedua, masukkan dia ke dalam sini. Hukum Kirchhoff-nya. Perjanjiannya adalah kalau arah loop itu ketemu dengan kutub positif dulu, maka dia nilainya positif. Oke, saya ulangi ya. Kalau arah loop itu nanti, jalur loopnya itu ketemu dengan kutub positif dulu, maka nilai E-nya ini positif. Kalau ketemunya dengan kutub negatif dulu yang pendek, maka ketemu nilai E-nya nanti dia negatif. Nah, untuk soal ini kita lihat nih. Arah loopnya ini. Mulai dari sini dia ke kiri, ke bawah. Kemudian ketemu kutub positifnya E2 di sini. Ya, ini kan E2-nya positif nih, maka kita tulis dia positif 12. Positif 12 nih, sigma E-nya positif 12. Kemudian naik lagi ke atas, kemudian ke kiri, ketemu yang kecil, yang pendek ini negatif. Berarti positif 12, negatif 20. Udah habis, karena baterainya cuma 2. Jadi yang bagian ini sudah kita kerjakan. Ya, bagian yang sigma E-nya sudah kita kerjakan, yaitu jawabannya positif 12, negatif 10. Sekarang kita lihat bagian yang sebelah kiri, yang IR itu. Karena dia rangkaian satu loop, maka I-nya cuma satu ya. I yang warna biru itu. Berarti I dikali dengan semua R. R itu hambatan yang dilewati oleh arus itu. Berarti hambatannya ada nih, 18 ohm. Ditambah dengan 0,5 ohm. Ditambah lagi dengan 1,5 ohm. Terus udah habis. Sama dengan 0. Nah,
Berarti I kali R itu seperti ini. I dikali R itu yang dilewati oleh arus itu yang warna biru kita gambarkan. Nah, sekarang tinggal dihitung kan. 12 dikurang 20 itu negatif 8 plus I dikali kita jumlahkan. 18 ditambah ini dijumlah jadinya 2 ya. 18 ditambah 2 jadi 20. Sama dengan 0 berarti 20I sama dengan pindah ke kanan jadi positif 8. Berarti I-nya sama dengan 8 per 20. Bagi 4 itu 2. Bagi 4 itu 5 ya. 2 per 5 atau 0,4. Benar nggak? Ya betul ya. 0,4 ampere. Nah, I-nya itu 0,4 ampere. Tapi pertanyaannya bukan I, tetapi tegangan antara P dan A. P dan A itu yang ini. Nah, ini tegangan antara P dan A. Nah, di sini kita pakai hukum Ohm ya, pakai hukum Ohm di sini. Antara P dan A di sini. Berarti kita tulis V antara P dan A atau VPA itu tinggal V sama dengan I kali R. I-nya itu adalah 0,4. Ya, I-nya itu kita udah hitung tuh 0,4 cuma satu ada I-nya 0,4 dikali dengan R-nya itu yang P aja, R-nya 18 berarti. Nah, berarti udah dapat tuh. 18 dikali 4 itu berarti 72, berarti 7,2 volt. Nah, berarti tegangan antara PA itu sama dengan 7,2 volt. Maka jawabannya yang A, kayak gitu ya. Ini kita pakai hukum 2 Kirchhoff dan hukum Ohm untuk soal ini. Oke, nomor 38 ini masih berkaitan dengan listrik, tetapi kita nggak pakai loop, cukup pakai hukum Ohm aja. Pertanyaannya adalah kuat arus yang melalui hambatan 5 ohm. Ini ada rangkaian listriknya, kemudian kita cari hambatan 5 ohm itu arusnya berapa. Nah, langkah pertama kita harus cari dulu, ya, harus cari dulu hambatan totalnya ya. Kita nyari R total. Nah, R total. Seperti biasa, kita sederhanakan rangkaian dulu. Ini kita apakan ini yang sebelah sini? Yang 3 dan 7. Rangkaian hambatan 3 dan 7 itu kita akan sederhanakan dengan menggunakan rangkaian apa ini? Paralel. Paralel ya. Ini kita pakai rangkaian paralel. Berarti kita bisa sederhanakan 1 R paralel sama dengan 1/7 ditambah 1/3 kan. Berarti kita samakan penyebutnya 21. Di sini berarti 3 ditambah 7 sama dengan 10/21. Berarti R paralelnya itu sama dengan dibalik ya. 21/10 ohm. Oke, sudah ya. Kita biarkan dulu dia dalam pecahan, tidak usah dibuat desimal dulu. Berikutnya, kalau sudah ketemu R paralelnya, kita cari R totalnya, tinggal dijumlahkan. Paralelnya ditambah 5 ditambah yang 0,4. Jadi R totalnya itu sama dengan 5 ohm ditambah ini 21/10. Oh, ini 0,4 ya, berarti bisa dijumlah ya, gampang ya. Di 2,1 aja, kita buat dia jadi desimal aja, 2,1 ohm, ditambah dengan, ini ada R lagi 1 nih, 0,4. Nah, berarti R totalnya kita dapat 5 ditambah 2,5, maka sama dengan 7,5 ohm. Nah, ini R total. Oke, R totalnya dapat. Kita cari I total ya. Nyari I total dulu. I total itu pakai hukum Ohm tadi ya. V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Berarti I-nya itu sama dengan V dibagi R ya. V-nya itu 30 volt dibagi R-nya 7,5. Maka ini otomatis dapat 4 ya. I totalnya 4 ampere. Oke, itu baru I total ya. Nah, pertanyaannya adalah I yang lewat 5 ohm. Nah, lewat 5 ohm itu mana? Ini. Berarti dia ke sini, kemudian ke kiri ini, karena dari positif ya, positif ke negatif nanti, naik ke sini, nah 5 ohm di sini. Udah kepecah belum I-nya? Pada saat lewat 5 itu udah kepecah belum? Belum kepecah kan dia kan, masih dalam jalur yang sama kan? Berarti ya di sini I totalnya sama dengan I-nya sendiri. Ya, di 5 ini I-nya sama dengan I total itu sendiri, berarti 4 ampere. Jawabannya berarti yang D. Nah, nanti perjalanannya nanti setelah dia lewat cabang di sini, I-nya kepecah. Nah, kalau kita mau nyari I di sini, ini misalkan I1, ini misalkan I2.
Nah, I1 dan I2 itu nilainya bukan 4. Tapi beda ya, bukan 4. Kita bisa cari dengan menggunakan ini tadi, rangkaian paralelnya. Kita cari dulu I paralelnya dulu ya. Kita cari I paralel. Nah, kalau I paralel berarti tinggal kok I paralel sih? V paralel dulu ya, bukan I. V paralel. Kita nyari V paralel itu berarti I dikalikan R paralel. Nah, kita akan dapat V paralelnya. I-nya itu kita anggap dulu masih 1 di sini ya, I total berarti adalah 4 dikalikan R paralelnya yang 2,1. Berarti sama dengan 8,4 volt. Nah, itu R paralel, V paralel. Ingat, rangkaian paralel itu tegangannya sama. Berarti tegangan yang total ini, tegangan yang warna merah ini, yang saya lingkari warna merah, itu totalnya 8,4 volt. Karena dia rangkaian paralel, maka tegangan masing-masingnya ini di sini sama di 7 sama di 3 itu juga sama. Masing-masing dia punya 8,4 volt. Di sini juga punya 8,4 volt. Nah, kayak gitu. Berarti kita bisa cari I1 dan I2 dengan menggunakan V per R lagi. Kalau mau cari I1 ya, tapi ini soalnya udah kejawab ya yang 4 ya. Kalau kita kembangkan nih, kita cari I1-nya, berarti V per R. V-nya itu pakai yang 8,4 dibagi R-nya per 7 ini. Ampere. Kemudian mau cari I2 gimana? I2 juga sama, V per R lagi. V-nya pakai yang V paralel yang 8,4 ya, bukan pakai yang 30 ini. Pakai yang 8,4 dibagi R-nya, I2 itu melewati yang 3 ohm. Berarti R-nya di sini yang 3. Nah, ini tinggal dihitung aja. Ya, jadi yang I1 itu 8,4 per 7, yang I2 adalah 8,4 per 3. Oke, kayak gitu. Solder listrik 220 volt 100 watt dipasang pada jaringan listrik dengan tegangan 110 volt. Daya listrik yang terdisipasi pada solder adalah, oke. Jadi di sini nih ada perbedaan pemasangan ya. Yang ini nih, yang atas itu 220 volt 100 watt itu kita sebut sebagai spesifikasinya. Spesifikasi. Nah, itu spesifikasinya 220 volt 100 watt. Nah, ternyata dia dipasangnya bukan pada 220 volt. Dia itu dipasangnya pada 110 volt ini. Maka dia beda dengan spesifikasi kan, lebih kecil kan. Maka nanti daya yang dipakai bukan 100 watt. Ya, dayanya nanti bukan 100 ini. Berapa dayanya? Kita cari dengan menggunakan persamaan daya disipasi. Jadi P disipasinya atau daya yang terpakai sebenarnya itu persamanya gini. V2 per V1 dikuadrat dikalikan P1. Ya. V2 itu adalah tegangan yang dipasang sekarang ya. Harusnya 220, dia masanya di 110, maka itu V2-nya 110. Per V1 itu yang tegangan spesifikasi. Jadi 220. Kemudian kita kuadratkan dikali P1. P1 itu daya spesifikasinya 100. Oke, berarti ini 110 bagi 220 itu setengah. Ya, setengah dikuadratkan dikali 100. Maka ini sama dengan 1/4 dikali 100. Sama dengan 25 watt. Artinya kalau dia dipasang di tegangan 110 volt, yang kepake enggak 100 watt, tetapi cuma 25 watt. Maka jawabannya yang D itu. Yaitu tentang daya disipasi ini. Ini bisa pakai persamaan ini. Kita lanjut nomor 40. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi kecil. Oke, jadi kita tulis dulu aja seluruh spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, jadi gelombang elektromagnetik itu disingkat GEM. Itu spektrumnya secara lengkap kita bisa tuliskan kayak gini. Mulai dari yang paling panjang gelombangnya itu adalah radio. Kemudian gelombang radio ya, kalau saya tulis radio berarti dia maksudnya gelombang radio. Oke, saya tulis lengkap aja. Jadi dia gelombang radio. Kemudian habis gelombang radio itu ada gelombang mikro atau microwave ya.
Kemudian habis gelombang mikro itu ada inframerah atau infrared. Kemudian di sini ada cahaya tampak atau visible light ya, yang warna pelangi itu nanti kita urai lagi di sini. Kemudian habis cahaya tampak itu ada sinar UV, sinar ultraviolet. Kemudian ada sinar X. Dan yang terakhir sinar gamma. Nah, jadi spektrumnya seperti itu. Dari gelombang radio, gelombang mikro inframerah sampai sinar gamma. Sekarang sifatnya ya. Gelombang radio itu gelombang yang mempunyai frekuensinya perkecil. Frekuensi terkecil, panjang gelombangnya besar. Panjang gelombang itu lambda ya. Panjang gelombang atau lambda itu besar. Energinya besar, energinya kecil. Energi terkecil. Itu sifat dari gelombang radio. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah sampai sinar gamma. Sinar gamma itu gelombang elektromagnetik yang punya frekuensi terbesar. Ini frekuensinya terbesar. Jadi makin ke bawah, makin gede frekuensinya. Tetapi panjang gelombangnya terkecil. Panjang gelombangnya terkecil. Panjang gelombang atau lambda itu terkecil. Dan energinya juga terbesar sama kayak frekuensinya. Di sini energi terbesar. Itu sifatnya ya. Kemudian yang untuk cahaya tampak sendiri ini. Nah, khusus cahaya tampak dia juga dipecah lagi kan, ada spektrumnya, yaitu spektrum warna pelangi. Me, Ji, Ku, hijau, biru, nila, ungu ya. Tahu semua kan? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, warna merah itu warna yang sifatnya kayak gini. Warna ungu itu warna yang sifatnya seperti ini. Jadi karakteristiknya warna merah itu frekuensinya paling kecil, panjang gelombangnya itu paling besar, energinya paling kecil. Warna ungu itu frekuensinya paling gede, panjang gelombangnya paling kecil, energinya juga paling besar. Nah, itu. Sekarang kita diminta mengurutkan frekuensi gelombang elektromagnetik dari besar ke kecil. Coba, besar ke kecil, biru ke hijau. Frekuensinya berarti yang paling besar itu di bawah. Biru, betul, hijau, kemudian sinar X. Inframerah, sorry. Biru, hijau, inframerah. Biru, hijau, inframerah, betul. Kemudian gelombang radar. Radar itu radio ya. Radar itu radio. Nah, ya ini jawabannya udah betul yang A nih. Kan ini. Biru di bawah, hijau, inframerah, terus radar. Berarti frekuensinya makin lama makin kecil. Berarti yang A betul. Sekarang yang B coba lihat. Hijau, biru. Udah kebalik kan? Hijau sama biru itu tinggian biru. Berarti salah ini. Kemudian inframerah, ultraviolet. Betul ya, inframerah besar ke kecil salah. Harusnya ultraviolet dulu yang besar, inframerah kecil ini salah juga. Radar paling gede, jelas salah. Nah, gitu ya. Jadi yang diminta itu mengurutin dari frekuensi besar ke kecil, berarti dari bawah ke atas. Maka kalau diurut, ini dulu, gamma, sinar X, ultraviolet, ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga merah, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, termasuk radar ya. Gelombang radar itu termasuk gelombang radio. Oke.